Dan kalau kita lihat warnanya, ini salah satu warna Mazda favorit gue, yaitu Artisan Red. Cocok banget di mobil CX-80 ini atau CX-80 ini. Jadi kebayangkan, untuk membawa mobil sebesar ini, mesin ini sangat-sangat pas gitu. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah Mazda CX-80. Nah, Mazda CX-80 ini sebenarnya keluar di Indonesia atau meluncur di Indonesia itu udah cukup lama ya, udah setahun lebih Sobat Setir. Tapi kali ini kita mendapat kesempatan untuk melakukan full reviewnya. Nah, Mazda CX-80 ini di Indonesia, dia tuh competing sama mobil-mobil SUV 7-seater di harga 1 miliar lebih Sobat Setir. Bisa dibilang dia compete dengan Hyundai Palisade itu masih masuk, tapi bedanya kalau Hyundai Palisade kan dia sekarang menggunakan mesin bensin hybrid, sedangkan CX-80 ini adalah sebuah PHEV alias plug-in hybrid electric vehicle. Nah, ngelihat dia PHEV mungkin bisa kita adu dengan RAV4 gitu ya dari Jepang, atau mungkin dari Eropa tuh ada Volvo XC90, ada Volvo XC60 juga, tapi sebenarnya secara dimensi sih dia in between 60 and 90 gitu ya kalau kita aduin sama si Volvo. Kalau dari China-nya ada J8. Itu adalah opsi-opsi mobil PHEV yang ada di Indonesia gitu Sobat Setir. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir Kanan. Nah, kita lihat dari segi eksteriornya, mobil ini menurut gua Mazda banget. Kodo desainnya itu masih sangat-sangat dipertahankan gitu ya. Di bagian depan terdapat sebuah grill yang ukurannya besar, cocok banget sama dimensi overall mobilnya. Nah, ini adalah varian yang Elite. Jadi CX-80 itu kebagi dua, ada yang Elite, ada yang Kuro Edition. Kalau Kuro kan dia lebih kayak sporty gitu, hitam-hitam gitu ya. Kalau Elite tuh lebih kelihatan mewah gitu dengan chrome di bagian grill-grillannya. Pattern dari grillnya juga beda. Dan di CX-80 ini ada sebuah mark yang menurut gua keren banget. Dia itu ibaratnya kalau kayak orang lagi pakai jas gitu ya, dia tuh kayak pinnya gitu Sobat Setir. Nih, di bagian sini. Menurut gua ini memberikan sentuhan kemewahan tersendiri. Nice banget. Lampunya udah full LED semua. Dia single proyektor. Sebenarnya dua sih, tapi yang satu lagi itu untuk lampu jauhnya gitu ya. DRL-nya juga manis aja desainnya. Cakep banget, dan terangnya sih bukan main. Nice, keren banget. Di bagian bumpernya juga sama. Dia sama kokohnya dengan desain overall mobilnya. Dan kalau kita lihat, dia punya kap mesin tuh panjang banget dimensinya Sobat Setir. Jadi emang beneran kelihatan gagah banget ya. Keren sih. Sekarang kita geser ke bagian samping. Ya, bergeser ke bagian samping kelihatan ya, mobil ini tuh dimensinya cukup besar Sobat Setir. Karena mobil ini memiliki panjang di 4.990 mm dengan lebar di 1.890 mm dan tingginya di 1.713 mm. Dan kalau kita lihat warnanya, ini salah satu warna Mazda favorit gue, yaitu Artisan Red. Cocok banget di mobil CX-80 ini atau CX-80 ini karena dia mobilnya kan gede kan, jadi surface buat warnanya nyala tuh makin banyak gitu. Cakep banget. Dan kalau kita lihat nih satu-satu perintilannya, di sini ada badge PHEV. Balik lagi menekankan bahwa ini adalah varian yang PHEV Sobat Setir. Velgnya desainnya simple aja, kelihatan mewah. Gue suka dual tone antara abu-abu dan warna silvery chrome gini. Dia juga untuk ukurannya cukup besar, ini di ring 20 dibalut dengan ban berukuran 235/50 ring 20 dari Goodyear Sobat Setir. Nice. Simple aja, nggak ada yang gimana-gimana. Ada chrome aja nih di bagian frame dari kaca sampingnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas terdapat sebuah roof rail yang memberikan kesan SUV yang kokoh gitu Sobat Setir. Nice. Ya, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita intip di bagian sini. Ini adalah untuk si charging portnya. Nah, charging portnya sendiri ini dia support AC charging aja, jadi kita nggak bisa DC fast charging, tapi dia sudah menggunakan port CCS, jadi sudah global gitu Sobat Setir. Untuk ukurannya sendiri, nah mobil ini juga menggunakan baterai berkapasitas 17,8 kWh Sobat Setir dengan total all electric range-nya itu di sekitar 60 km WLTP. Oke, kalau gitu sekarang kita geser ke bagian belakang. Yuk, bergeser ke bagian belakang, kelihatan nih overall desainnya dia itu kelihatan intimidating ya Sobat Setir. Karena ini adalah CX-80 atau CX-80 yang belakangnya ada Zero-nya, itu menurut gue desainnya emang lebih sedikit agresif gitu ya, dan ini juga generasi terbaru gitu. Pertama kali masuk ke Indonesia tuh ada CX-30, kemudian diikuti oleh CX-60, dan sekarang ada CX-80. Nah, kalau gue pribadi, gue suka banget CX-50, tapi itu kayaknya nggak masuk pasar Indonesia tuh Sobat Setir. Tapi secara desain sih itu jauh lebih SUV-like lagi gitu ya. Nah, mobil ini di bagian belakang dia mendapatkan beberapa
fitur-fitur yang gua rasa udah banyak banget di mobil-mobil lain, kayak ada rear defogger, rear wiper gitu ya, high mount stop lamp. Oke lah, di luar itu untuk lampu belakangnya juga desainnya manis banget, dia lebar banget ukurannya, hampir menyambung gitu ya dari kiri ke kanan. Kemudian di sini ada badge CX-80 AWD karena ini adalah sebuah mobil all-wheel drive. Ada eSkyActiv PHEV. Nah ini rasanya cuma ada di mobil ini doang ya, badge ini keren banget. Dan turun lagi ke bawah, di bagian bumper belakangnya juga dia desainnya senada dengan overall desain dari mobilnya. Cakep banget. Oke, sekarang kita intip bagian mesinnya. Yuk. Nah, bergeser ke bagian mesin, ini dia kelihatan clean banget sobat setir. Jadi dia tuh dikasih cover seperti ini, cover plastik. Menurut gua bikin dia kelihatannya rapih gitu, nggak berantakan. Dan juga kalau kita intip nih, engine bay-nya tuh gede banget, bener-bener luas banget sesuai sama kap mesinnya yang panjang gitu ya. Ini aja nggak semua bagian mesin tuh sampai ke depan. Ya secara Mazda itu kan mencari rasio yang kalau bisa tuh semakin mirip dengan Golden gitu ya, semakin 50-50 akan semakin baik lagi. Makanya di sini banyak blank spaces yang disisakan mungkin untuk mesin dengan kapasitas yang lebih besar lagi, mungkin kita nggak tahu. Nah, mobil ini sendiri menggunakan mesin 2500 cc 4 silinder dengan output tenaga di 191 PS dengan torsi sebesar 261 Nm. Sedangkan untuk motor listriknya itu output tenaganya di 175 PS dengan torsi sebesar 270 Nm. Jadi kebayangkan untuk membawa mobil sebesar ini, mesin ini sangat-sangat pas gitu. Dan lagi kalau kita lagi pakai mode EV-nya gitu ya, nggak pakai mesinnya sama sekali, mobil ini ya irit banget karena mesinnya nggak nyala. Nice. Dengan range 60 km menurut gue ini cukup bisa jadi daily driver kita, baik untuk kerja, mungkin ngantar anak sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya di dalam kota. Mantap. Sekarang kita intip bagian interior yuk. Masuk ke bagian dalam, kita mulai dari row keduanya dulu nih sobat setir. Di row kedua dia itu modelnya bukan yang bench seat gitu, tapi nggak captain seat juga, dia lebih kayak 2 seat aja udah. Posisi duduknya juga cukup nyaman, cukup tinggi, ngeliat ke depan juga enak buat perjalanan jauh. Rasanya sih mungkin akan sedikit terasa pegal gitu ya, karena nggak begitu leluasa jadi di belakang sini, tapi ya masih oke lah. Di depan ini posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm, gue nyetirnya rada mundur dikit, gue mendapatkan legroom sekitar 8 jari, dengan headroom di sekitar 4 jari setengahan kurang lebihnya sobat setir. Ini pun gue udah posisi paling mundur ke belakang gitu. Nah, di sini ini juga memiliki fitur yang cukup lengkap sobat setir. Kita dapat controller AC di sini. Ada charging port Type-C juga, ada 2 buah. Ventilasi AC. Di bagian tengah sini terdapat 2 buah cup holder. Terdapat sebuah penyimpanan tertutup, dan kita mendapatkan tray juga. Dan karena ini adalah varian yang elite, maka dia mendapatkan interior berwarna putih. Kalau kita ngambil yang Kuro nih, itu akan mendapatkan interior berwarna kayak coklat gelap gitu ya. Nice banget sih. Yang putih ya kekurangannya dia jadi lebih mudah kotor aja sebenarnya, tapi dengan maintenance yang lebih telaten gitu, gua rasa it's not a problem lah dengan mobil yang interior berwarna putih gini. Seenggaknya kita mendapatkan interior yang kelihatan mewah banget sobat setir. Maju mundurnya ini manual, tapi recline-nya dia elektrik. Oke, nyaman, nice. Sekarang kita intip bagian row pertamanya. Yuk. Nah, pindah ke row pertama, kita langsung disambut dengan interior yang menurut gue ini sih mewah banget. Gue suka nih interior dari generasi terbarunya Mazda sobat setir. Pertama kali ketemu dengan interior ini, yang jenis-jenisnya mirip seperti ini itu di Mazda CX-60, dan gue deeply in love. Suka warnanya putih kayak gini dipadukan dengan kayu yang terang warnanya. Nah, masalah ini tuh selera sih. Kalau gue akan lebih prefer kalau kayunya warnanya gelap gitu ya, hitam mungkin atau coklat gelap gitu. Tapi Mazda ngasih warna kayu yang terang kayak gini, ya balik lagi, itu selera masing-masing lah. Kemudian dari desain dashboard yang ganteng ini, di tengah ada sebuah layar entertainment dan head unit. Layar ini untuk head unit sendiri dia itu menampilkan berbagai macam informasi sobat setir. Nih kalau kita masuk information, dia ada drive efficiency monitor. Dia ngasih tahu tentang efisiensi kita berkendara, ada high voltage battery monitor, ada vehicle status monitor. Kemudian di sini ada entertainment, ada communication, navigation, and settings. Tapi kita masuk ke entertainment. Nah, dia juga sudah support Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Ini kita lagi connect kebetulan ke Apple CarPlay-nya. Audionya juga cukup enak karena dia pakai Bose. Dan lagi satu hal yang mungkin ini akan jadi cukup perdebatan ya, karena dia tuh nggak touchscreen sobat setir. Jadi kita harus kontrolnya pakai controllernya aja. Dari sisi safety ini bagus karena kita nggak akan distract karena jaraknya lumayan jauh ke layar gitu ya. Tapi mungkin ada sebagian orang yang sudah terbiasa dengan layar sentuh, jadi ngerasa terganggu kalau nggak bisa disentuh gitu. Kalau gue sih tim yang penting fungsinya
dapat digunakan sebaik-baiknya, ya itu udah cukup. Nyambung lagi ke bagian bawahnya, ini kayak bahan apa ini, fabric dengan jahitan-jahitan seperti ini terasa mewah, terlihat mewah, feel-nya juga mewah. Bagian bawah ada controller AC, ada wireless charging, ada lighter port di sini, ada 2 buah cup holder yang ngumpat tersembunyi, clean banget. Kemudian di sini ada shifter yang gue suka, movementnya tuh enak gitu ya, set gitu. Kemudian ada driving mode, di sini juga ada untuk EV. Nah, ini dia bisa buat nyala matiin ngecharge si baterainya gitu ya. Kemudian di sini ada untuk si control dari head unitnya gitu sobat setir. Sini juga ada penyimpanan yang tertutup. Di tengah sini terdapat sebuah instrumen cluster. Instrumen clusternya sendiri, nah instrumen clusternya ini desainnya simple aja sobat setir ya. Ada 3 dial utama. Di bagian kiri itu menampilkan charge and power meternya, kemudian di tengah itu untuk speedometer, dan di bagian kanan ini menampilkan sisa listrik di baterainya dan sisa bensin di tangki bahan bakarnya. Nah, ini bisa kita geser-geser. Nah, ini bisa kita geser-geser nih sobat setir. Kita bisa menampilkan informasi-informasi seperti ini, untuk active sense-nya, atau mungkin info tentang perjalanan kita, temperatur, dan bisa display yang kosong gini aja. Menurut gue ini simple, tapi desainnya terasa mewah gitu ala Mazda, nice banget. Dan di bagian steering wheel-nya ini dipegangnya enak banget. Tapi ini akan ada di video kedua, nanti kita cobain bawahnya ya. Nah, jadi itulah impresi kami mengenai eksterior dan interior dari Mazda CX-80. Nanti impresi berkendaranya tentunya akan ada di video yang terpisah sobat setir. Makanya jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Dan buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Kalau kita telah lagi nih sobat setir, mobil ini kan bisa, dia kan PHEV ya, bisa dicolok, bisa isi bensin, tapi juga bisa mengisi baterai dari mesin secara dedicated gitu. Kayak dia ngayunnya pas, nggak yang overly ngayun kalau lagi jalan bergelombang itu nggak bikin mual.